lagi selamat jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur lagi-lagi buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada, dan kita boleh mendengarkan kembali akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini berjudul hati yang gembira. Hati yang gembira. Kita membuka dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saya ulangi lagi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, firman Tuhan berkata, semoga kalian selalu bergembira karena kalian sudah hidup bersatu dengan Tuhan. Sekali semoga kalian selalu bergembira karena kalian sudah hidup bersatu dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, bergembiralah. Sekali lagi saya berkata, bergembiralah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata gembira adalah suatu keadaan atau kondisi yang dimana kita merasakan nyaman. Sekali kata gembira adalah suatu keadaan atau kondisi yang dimana saudara dan saya merasakan nyaman. Misalnya, ketika saudara berada dalam gereja, rasanya nyaman. Kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Setiap manusia punya hati. Saudara dan saya punya hati. Pertanyaannya lah, apakah setiap manusia mempunyai hati yang bergembira? Apakah setiap manusia mempunyai hati yang selalu bergembira? Belum tentu. Belum tentu semua manusia punya hati yang bergembira. Misalnya dalam kehidupan seseorang yang bernama Howard Hughes. Ia miliarder. Ia punya segala-galanya. Ia punya segala uang, punya harta, punya segala macam. Dalam kehidupannya dia seorang miliarder. Tetapi di dalam kehidupannya Howard Hughes tidak memiliki hati yang bergembira. Dalam kehidupannya ia tidak memiliki hati yang bersukacita. Dia membuat sebuah bunker dan hidup di dalam sebuah bunker. Dia memutuskan hubungan dengan dunia luar. Dia memutuskan hubungan dengan manusia-manusia yang ada pada saat itu. Apakah itu gembira? Apakah itu bersukacita? Tidak. Sampai pada akhirnya dia Howard Hughes, dia harus mati di dalam bunker tersebut. Dia tidak punya hubungan, nggak nyaman hidupnya. Tetapi hari ini firman Tuhan katakan, kalau saudara dan saya dalam kondisi situasi yang bagaimanapun juga, kita harus memiliki hidup yang nyaman. Menurut kesehatan yang saya baca, mengatakan bahwa memiliki hati yang gembira, memiliki hati yang gembira bisa membuat tubuh kita mengeluarkan satu hormon yang namanya hormon endorfin. Hormon endorfin dalam tubuh setiap manusia itu dikeluarkan karena memiliki hati yang gembira. Akibat hormon endorfin dalam kehidupan manusia,
maka setiap yang mempunyai hormon endorfin yang begitu cukup, dia akan imun, dia akan tahan, dia akan memiliki kesehatan yang sempurna. Dia akan mempunyai tubuh yang mempunyai kesehatan yang meningkat, dan itu akan membuat seseorang, saudara dan saya, akan selalu dalam keadaan kondisi yang sehat. Dalam keadaan kondisi yang sehat, karena hormon endorfin itulah yang disebabkan hati yang bergembira, membuat saudara dan saya selalu sehat. COVID-19 mulai merajalela, tetapi kalau di dalam hidup saudara dan saya, dalam tubuh kita ada imun, ada kekebalan tubuh, kita tak perlu vaksin, tetapi ada hormon endorfin dalam hidup kita, dengan hati yang bergembira, maka COVID-19 itu tidak akan berbuat apa-apa. Firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini tidak bertentangan dengan kesehatan. Ayat ini tidak berlawanan dengan kesehatan. Apa yang dikatakan firman Tuhan mempunyai hubungan dengan kesehatan saudara dan saya, yaitu apabila kita memiliki hati yang bergembira, apapun penyakit dalam hidup kita, apapun persoalan dalam hidup kita, apapun kesusahan dalam hidup kita, itu akan memberikan kepada kita obat. Untuk apa? Kesembuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab itu Amsal mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tidak ada obat yang manjur buat tubuh kita. Ya, baru berapa hari kita mendapatkan kesembuhan, setelah itu diserang penyakit. Saudara yang kasih Tuhan, memang keadaan bisa membuat hati saudara dan saya tidak bergembira. Misalnya dalam rumah tangga, suami yang keras kepada istri, istri yang memberontak kepada suami, anak-anak yang memberontak kepada orang tua. Kadang-kadang membuat hati kita nggak bisa bersuka cita, nggak bisa bergembira. Mungkin keadaan ekonomi, keuangan, kita baru saja diputuskan hubungan kerja, kita baru saja pensiun, tabungan mulai habis, tabungan mulai menipis. Dengar khotbah, dengar firman Tuhan, waduh, di pendeta nyinggung saya nih, waduh, pendeta ini marah-marah sama saya, sehingga pulang ke gereja bukan hati yang gembira, tetapi hati yang susah, cepat tersinggung, cepat marah. Orang yang seperti itu, yang cepat marah, cepat tersinggung, meninggalkan pelayanan, meninggalkan gereja, dia tidak punya daya tubuh yang sehat. Penyakit akan mudah menyerang saudara dan saya. Sebab itu firman Tuhan mengatakan, marilah kita mau memiliki hati yang bergembira, karena ada hormon endorfin dalam kehidupan kita, baik secara jasmani maupun rohani, membuat saudara dan saya selalu fit, selalu sehat, selalu nyaman. Punya uang, gak punya uang, selalu nyaman. Jangan berpikir, wah pendeta enak, banyak duit, ya belum tentu. Tetapi kenyamanan dibutuhkan dalam kehidupan setiap orang Kristen, saudara dan saya. Apapun yang kita terima, apapun yang kita alami, apapun yang kita makan, apapun yang kita pakai, kalau semuanya dalam keadaan nyaman, maka itu membuat hati kita bisa bergembira. Bagaimana kita bisa bergembira dalam Tuhan? Bagaimana caranya kita memiliki hati yang bergembira?
Bagaimana cara kita memiliki hati yang bergembira? Yang pertama kita akan melihat adalah hidup dekat dengan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan. Mazmur pasal yang ke-62 ayat 2 dan 6. Mazmur 62 ayat 2 dan 6, demikian bunyi firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Seseorang yang memiliki sifat atau keadaan yang tenang dalam hidupnya, dia mempunyai hati yang selalu bergembira dalam Tuhan. Contoh, seorang anak apabila dia hidup dekat dengan orang tuanya, hidup dekat dengan orang tuanya, maka saya percaya anak itu akan memiliki hati yang bergembira. Karena apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan oleh anak itu pasti disediakan oleh orang tua yang baik, oleh orang tuanya yang hidup dekat dengan dia. Apalagi dengan kita, saudara dan saya, pemazmur yaitu Raja Daud adalah seorang yang memiliki hidup yang dekat dengan Tuhan, sehingga ia bisa berkata bahwa hidup dekat dengan Tuhan menjadi tenang. Saudara boleh punya kekayaan, saudara boleh menjadi orang yang berhasil, tetapi keberhasilan, kekayaan tidak akan bisa membuat hati bergembira. Jangan kita hanya dekat kekayaan kita, hanya dekat dengan apa yang dapat kita lihat, tetapi dekatlah dengan Tuhan. Dekatlah dengan Tuhan, karena dekat dengan Tuhan akan memiliki hati yang bergembira. Hati yang bergembira tidak diukur dengan kekayaan yang saudara dan saya punya. Hati yang gembira tidak diukur dengan segala kekayaan yang kita miliki, tetapi adalah satu unsur kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, memiliki hati yang bergembira adalah hidup yang mendekatkan diri saudara dan saya dengan Tuhan. Hidup yang mendekatkan diri saudara dengan saya dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber kegembiraan kita. Karena Tuhan adalah sumber segala-galanya. Di dalam Mazmur pasal 43 ayat yang keempat berkata, Mazmur pasal 43 ayat yang keempat, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Jadi kita datang ke rumah Tuhan, kita datang menghadap Tuhan, kita hidup dekat dengan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber sukacita saudara. Tuhan adalah sumber kegembiraanku. Itu kata firman Tuhan. Sebab itu miliki hati yang bergembira dengan apa? Hidup dekat dengan Tuhan. Kita lihat contoh dalam Alkitab. Paulus, Filipi pasal 1 ayat 21 berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita mengenal siapa itu Paulus, seorang yang jahat yang ingin membunuh orang Kristen di Yerusalem. Tetapi Tuhan tangkap. Setelah Tuhan tangkap, maka hidup Paulus berubah. Hidup Paulus tidak lagi mendekatkan diri mereka kepada ketenaran, kepada kehebatan, tetapi Paulus mendekatkan dirinya kepada Tuhan, sehingga dia berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
Seseorang yang dekat dengan seseorang, dia akan merasakan kebaikan, akan merasakan pertolongan. Paulus demikian. Dia berkata, hidup bagiku adalah Kristus. Dia tidak memikirkan kekayaannya lagi, tidak memikirkan ketenarannya, tetapi Kristuslah nomor satu dalam kehidupannya, dan mati adalah keuntungan. Contoh yang lain adalah Habakuk. Dalam Habakuk pasal yang ke-3 ayat 17 dan 18 berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Satu pelajaran dari Habakuk adalah Habakuk tidak pernah mengalami kekecewaan sekalipun dia mengalami hidup yang gagal. Sekalipun Habakuk mengalami sesuatu yang tidak nyaman dalam hidupnya, tidak ada pendapatan, tidak ada hasil, tidak ada makanan, tetapi Habakuk berkata, aku mau beria-ria di dalam Tuhan. Itulah hati yang gembira. Situasi boleh bagaimanapun terjadi dalam hidup dalam dunia ini, dan saudara dan saya mengalami situasi yang tidak menyenangkan hari-hari ini. Tetapi mari kita belajar hidup dekat dengan Tuhan, karena kita akan mengalami ketenangan. Kita mengalami hati yang penuh damai sejahtera. Kita mengalami hati yang penuh dengan sukacita, dan kita memiliki hati yang gembira. Karena kita selalu dekat dengan Tuhan. Seperti tadi saya katakan, seorang anak yang dekat dengan ayahnya, dia akan mengalami hati yang gembira. Kenapa? Ayahnya pasti tahu apa yang dibutuhkan oleh sang anak itu. Demikian juga dengan saudara dan saya. Mari miliki hati yang gembira dengan apa? Hidup dekat dengan Tuhan. Yang kedua, hidup dekat dengan Tuhan harus dengan hidup intim dengan Tuhan. Hidup intim dengan Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 8a. Yakobus pasal 4 ayat 8a berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Sekali lagi, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekatkan kepadamu. Dekat dengan Allah itu suatu kewajiban bagi saudara. Tetapi orang yang dekat dengan Allah belum tentu intim dengan Allah. Tetapi untuk memiliki hati yang gembira, maka kita perlu intim dengan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, apabila ada orang yang mempunyai hubungan yang intim, yang akrab, yang karib, dan yang sejahtera, yang rapat dengan seseorang pejabat, misalnya Presiden Jokowi, kita dekat dan kita intim dengan dia, bergaul dengan dia, hidup dekat dengan dia, selalu berbicara, selalu ngobrol, selalu memperhatikan, maka saya percaya kita akan memiliki hati yang bergembira. Apalagi kalau kita intim dengan Tuhan, mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus, pasti saudara dan saya mempunyai hati yang bergembira. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan belum tentu intim dengan Tuhan. Tetapi orang yang intim dengan Tuhan, pasti ia adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Yuk kita periksa diri kita. Apakah kita hanya dekat dengan Tuhan, sekedar tahu, sekedar mengetahui siapa itu Yesus, ataukah saudara dan saya memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, selalu komunikasi dengan Tuhan, berhubungan erat dengan Tuhan,
selalu bercakap-cakap dengan Tuhan. Mengapa sih kita harus intim dengan Tuhan? Ada 3 hal yang mengapa kita harus intim dengan Tuhan. Yang pertama adalah intim dengan Tuhan karena kita punya kerinduan bertemu dengan Tuhan. Setiap orang yang punya hubungan yang intim dia selalu rindu. Misalnya pemuda dan pemudi yang sedang berpacaran, di dalam kehidupannya pasti mereka masing-masing punya kerinduan untuk selalu bertemu, selalu ingin ngobrol, selalu ingin bercanda, selalu ingin mengungkapkan perasaan mereka. Demikian dengan saudara dan saya dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kita tidak pernah putus komunikasi. Kita terus bersambung, berbicara, ngobrol dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Dalam Mazmur pasal 63 ayat 2 berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Tanah yang kering membutuhkan yang namanya air. Kalau saudara hubungan punya intim dengan Tuhan, maka kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Kita rindu bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita rindu selalu dekat dengan Tuhan. Ngobrol, berada di samping Tuhan, berada di mana saja Tuhan ada, kita ada. Di dalam pekerjaan, di rumah tangga, di pasar, di jalan. Ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita intim dengan Tuhan? Karena ketakutan dan kekhawatiran akan diganti dengan damai sejahtera. Kalau kita hidup intim dengan Tuhan, maka ketakutan, kekhawatiran yang selalu menghinggapi kita. Hari-hari ini kita khawatir, wah jangan-jangan istri saya gak makan, jangan-jangan rumah tangga gak makan. Saya alami sendiri keadaan jemaat, keadaan situasi. Tetapi saya percaya, saya tidak pernah mengalami kekeringan, kekurangan makanan. Ada yang bawa buah alpukat, ada yang bawa sayur kodok, ada yang bawa macam-macam pada saya. Itu berkat itu damai sejahtera. Jadi yang kedua, kenapa kita intim kepada Tuhan? Ketakutan dan kekhawatiran akan diganti dengan damai sejahtera. Dalam Mazmur 63 ayat 5 dan 6 berkata, "Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu." Ayat yang ke-6. "Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji." Lemak dan sumsum tidak bisa dipisahkan. Mereka mempunyai hubungan yang intim. Kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, ketakutan yang melanda hidup kita, kekhawatiran untuk masa depan kita, kekhawatiran untuk hidup kita akan diganti dengan damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Oleh sebab itu, hati yang gembira dapat kita dapatkan kalau kita mempunyai hubungan yang intim. Segala ketakutan saudara, apa yang menjadi saudara memiliki ketakutan? Apa yang membuat saudara khawatir dalam hidup ini? Hidup intim dengan Tuhan, hati yang gembira akan kita dapatkan, kita akan mengalami keberhasilan. Yang ketiga, kenapa kita hidup bergembira? Hati yang bergembira karena mengalami pertolongan Tuhan. Seorang anak yang intim dengan bapaknya, anak itu gak pernah takut, gak pernah khawatir, tetapi damai sejahtera, hati yang gembira karena dia tahu bapaknya akan memberikan segala pertolongan, bapaknya akan memberikan segala apa yang dibutuhkan. Tetapi harus dia minta, harus dia ngobrol, harus dia ngomong. Demikian dengan kita dengan Tuhan. Kalau kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, akan datang pertolongan.
Mazmur 121 mengatakan, dari manakah datangnya pertolongan? Pertolongan kita dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan siap menolong, Tuhan siap mengangkat segala kekhawatiran, segala ketakutan dalam hidup kita. Dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam apapun juga kita gak perlu takut, gak perlu khawatir. Kalau kita hidup intim dengan Tuhan, maka akan datang pertolongan. Dalam Mazmur pasal 63 ayat yang ke-8 bunyinya sebagai berikut. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Sungguh, kata firman Tuhan, Engkau telah menjadi pertolonganku. Yakin dan percaya, hidup intim dengan Tuhan membuat hati yang bergembira. Dan kalau kita hidup intim dengan Tuhan, maka kita akan mengalami pertolongan dari Tuhan. Apa yang saudara butuhkan saat ini? Apakah saudara perlu memiliki segala sesuatu dalam hidup saudara? Bicara keuangan, semua orang mengalami krisis keuangan. Bahkan Indonesia mau mengalami resesi. Tetapi bersyukur kita punya pertolongan. Hiduplah intim dengan Tuhan. Kita akan lihat sebuah contoh dalam Alkitab tentang seorang yang bernama Daniel. Daniel pasal 6 ayat 3 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukan. Daniel adalah seorang yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Daniel adalah seseorang contoh yang patut saudara dan saya lakukan dalam hidup kita. Tadi saya katakan, orang yang mempunyai hubungan intim dengan seseorang, dia akan selalu berkomunikasi. Di tengah kesulitan apapun, dia akan konsultasi, dia akan ngobrol, dia akan mencurahkan isi hatinya. Daniel pun demikian. Peraturan mengatakan gak boleh minta, gak boleh berdoa kepada Allah. Keadaan yang begitu menakutkan bagi Daniel tidak menjadi penghalang, tetapi dia mempunyai tetap hati yang bergembira karena dia punya hubungan yang intim. Sekali lagi, ketika persoalan hidup yang dialami oleh Daniel, ketakutan, kekhawatiran yang dialami oleh Daniel tetap tenang. Kenapa? Karena dia tahu dia dekat dengan Tuhan, dia mempunyai hubungan yang intim. Bukti bahwa Daniel intim, 3 kali dalam sehari dia berdoa. Bagaimana dengan saudara dan saya? Sudahkah kita selalu berdoa? Nggak selalu di rumah kita berdoa. Dalam pekerjaan kita bisa berdoa. Komunikasi dengan Tuhan. Di mana saudara dan saya berada, ibu-ibu ketika dia masak, dia juga punya komunikasi dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan, ngobrol dalam hati, Tuhan tolong saya. Hubungan yang intim dengan Tuhan dibuktikan dengan komunikasi, dengan doa. Daniel di tengah situasi yang menakutkan, tapi Daniel tetap komunikasi dengan Tuhan. Ketakutan, kekhawatiran yang melanda hidup Daniel akan dihilangkan dengan damai sejahtera, karena dia memiliki hati yang bergembira. Demikian juga dengan kita. Yuk, mari komunikasi dengan Tuhan dalam keadaan apapun, di tengah situasi yang sulit.
Ketakutan, kekhawatiran yang melanda hidup saudara akan segera diganti dengan damai sejahtera kalau kita komunikasi dengan Tuhan. Contoh yang lain, Naomi dan Rut. Di dalam Rut pasal 1 ayat 16 dan 17 berkata sebagai berikut. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Ayat 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ucapan dan tingkah laku yang dibuat oleh Rut kepada mertuanya Naomi, sekalipun suaminya sudah tidak ada, dan Rut bersama Naomi pulang dari Bethlehem Yehuda, dari Moab ke Bethlehem Yehuda. Dia mulai hidup dekat dengan Tuhan, dia mulai intim dengan Tuhan. Rut tidak mau berpisah dengan Naomi. Sekalipun Naomi udah pulang, anakku sudah tidak ada, mungkinkah aku melahirkan lagi? Seandainya aku melahirkan, gak mungkin kamu bisa kawin dengan kamu. Tapi hubungan yang intim antara Rut dengan mertuanya Naomi membuat Rut tetap bersepakat, Rut tetap komunikasi dengan Naomi. Saat dia berkata, Allahku adalah Allah, yang dapat memisahkan kita adalah maut. Hati yang gembira dimiliki oleh Rut, sehingga akibatnya dia mendapatkan pertolongan. Di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah tandusnya udara dan situasi saat itu, Tuhan memelihara Rut dan Naomi. Tuhan mencukupkan segala kehidupan Rut dan Naomi. Di dalam situasi yang sulit sekalipun sekarang ini, dalam ekonomi yang begitu morat-marit hari-hari ini, gak perlu takut, gak perlu khawatir, karena ada pertolongan dari Tuhan. Sebab itu miliki selalu hati yang bergembira dalam Tuhan. Hubungan intim dengan Tuhan akan membuat saudara dan saya gak perlu takut, gak perlu khawatir. Yang penting kita bisa makan setiap hari. Adakah seseorang di antara kita yang tidak pernah makan satu kali pun dalam satu hari, kecuali puasa? Tapi saya percaya tidak ada seorang pun yang datang kepada saya minta-minta untuk minta beras, untuk minta nasi. Tidak. Saya pun tidak pernah meminta-minta kepada jemaat. Jemaat yang mengingatkan saya, jemaat yang ingat kepada saya. Dia membawa makanan, dia membawa sesuatu yang saya sukai. Itulah hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya punya hati yang gembira, kita masing-masing punya hubungan yang intim sebagai anggota tubuh Kristus, dan kita selalu bergembira di dalam Tuhan. Yang ketiga, hati yang gembira membuat segala keinginan kita dijawab oleh Tuhan. Hati yang gembira membuat keinginan kita dijawab oleh Tuhan. Mazmur pasal 37 ayat 3 dan 4. Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hati.
Saudara yang dikasih Tuhan, setiap manusia, saudara dan saya punya keinginan. Keinginan untuk berhasil, keinginan untuk menikah, keinginan untuk punya mobil baru, keinginan untuk memiliki rumah baru. Pokoknya setiap manusia, saudara dan saya pasti punya keinginan. Kita punya keinginan untuk selalu sehat, diberkati usaha kita, diberkati pekerjaan kita, diberkati kegiatan-kegiatan kita. Itu keinginan saudara dan saya. Keinginan itu bisa dijawab oleh Tuhan kalau kita memiliki hati yang bergembira. Kalau saudara sebagai pelayan toko, tokonya udah dibuka, lalu saudara duduk diam di depan toko menantikan langganan saudara datang. Tiba-tiba datang seorang langganan, dan ketika dia sudah dekati toko saudara dan mendekati saudara yang sedang duduk, namun apa yang dia lihat? Muka saudara, muka pelayan Tuhan, pelayan toko yang sedang menghadapi nasabah, mukanya cemberut, mukanya panjang seperti pepaya Cibinong. Si pembeli ketika mau melihat situasi, kok mukanya cemberut aja, kok mukanya panjang aja. Akhirnya si pembeli itu gak jadi beli. Si pembeli itu akan segera pulang lagi. Kenapa? Melihat seseorang yang mau melayani dia dengan wajah yang cemberut, wajah yang marah. Hari ini keinginan kita akan dijawab oleh Tuhan kalau saudara dan saya punya hati yang bergembira, hati yang bersuka cita karena firman Tuhan. Hati yang bergembira mendatangkan keinginan. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Syaratnya untuk kita menerima, mendapatkan jawaban daripada Tuhan, yaitu percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik, dan setia taat kepada Tuhan. Ayat yang ketiga mengatakan demikian. Hati yang gembira harus disertai dengan percaya, harus disertai dengan tindakan, lakukan yang baik, berbuat yang baik, dan setia kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan jawaban setiap keinginan saudara. Konsep firman Tuhan adalah konsep yang terbaik. Konsep firman Tuhan adalah konsep yang luar biasa, yang menginginkan saudara dan saya untuk selalu memiliki hati yang bergembira, karena segala akan ada jawaban yang daripada Tuhan. Ketakutan, kekhawatiran, kesukaran apapun yang kita hadapi akan dijawab oleh Tuhan. Akan diberikan jawaban. Sebab itu kenapa keinginan kita gak pernah dijawab oleh Tuhan? Mungkin dalam hati kita tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita tidak hidup dekat dengan Tuhan. Dan hati kita selalu ngambek. Kita selalu kecewa. Kita selalu marah kepada Tuhan. Hari ini rubah sikap kita. Yuk jemaat Tuhan di GBI Sion, kita rubah sikap kita. Kita lakukan yang baik, percaya kepada Tuhan, dan taat dan setia kepada Tuhan. Situasi membuat saudara dan saya tidak taat dan tidak setia dan bahkan tidak percaya. Tapi hari ini miliki hati yang bergembira, percaya, lakukan yang baik, setia dan taat kepada Tuhan. Mazmur pasal 38 ayat yang ke-10 mengatakan, Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku dan keluhan pun dan
keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Raja Daud berkata bahwa Tuhan mengetahui segala keinginannya. Tuhan mengetahui keinginan saudara dan saya hari-hari ini. Tuhan menginginkan, Tuhan juga mengetahui keinginan GPI Sion. Sebab itulah kita mau percaya dengan hati yang bergembira, hati yang senang, hati yang penuh dengan sukacita. Kita lihat contoh misalnya Ayub. Ayub pasal yang ketiga, Ayub pasal 10 ayat 20 mengatakan, bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Biarkanlah aku supaya aku dapat bergembira sejenak. Siapa yang gak mau sembuh? Seperti Ayub, semuanya habis. Kesusahan melanda hidup dia. Tapi kita dapat belajar bagaimana Ayub menghadapi situasi. Penyakit yang sulit disembuhkan, dia hadapi, dia katakan, umurku pendek, tapi berikanlah aku sejenak hati yang bergembira kepada Tuhan. Demikian dengan kita, situasi boleh terjadi, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita mau belajar tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kita mau belajar tetap bersyukur kepada Tuhan. Paulus dan Silas dalam Kisah Rasul 16 ayat 25. Di dalam penjara, tangan kaki dibelenggu, hanya mulut yang tidak belenggu. Tetapi di tengah malam firman Tuhan katakan, Raja Daud membuat Paulus dan Silas bersekutu dengan Tuhan, bergembira, memuji, memuliakan dan meninggikan akan nama Tuhan. Sehingga Tuhan penolong dia. Tuhan memberikan jalan keluar. Sehingga gempa bumi boleh terjadi. Belenggu yang mengikat Paulus dan Silas dapat dilepaskan. Mujizat pun boleh terjadi. Hari ini kita percaya kuasa Tuhan masih sama. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kalau kita memiliki hati yang percaya, hati yang bergembira, keinginan saudara dan saya dijawab oleh Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, keinginan kita pasti dijawab oleh Tuhan. Ada satu buku buku yang berjudul Anatomy of an Illness. Anatomy of an Illness, tentang kesehatan, yang ditulis oleh seorang yang bernama Norman Cousins. Di dalam buku itu Norman Cousins menulis tentang keadaan dirinya yang dia didiagnosa oleh dokter, dia diperiksa oleh dokter, dan dokter mengatakan bahwa Anda punya penyakit yang berat, dan dikatakan bahwa umur saudara tinggal 6 bulan lagi. Bayangkan saudara, Norman Cousins ketika itu mendengar berita yang menakutkan. Dia merasa shock, dia merasa depresi, dan kemungkinan sembuh hanya 1 berbanding 500. Norman Cousins mendengarkan apa yang kata dokter, dan kemudian dia pulang, dia merenung dan menyadari keadaan dirinya, membuat dia menjadi depresi, membuat dia memiliki kekhawatiran, membuat dia memiliki ketakutan yang begitu dahsyat. Akibatnya depresi, akibat daripada ketakutan dan kekhawatiran. Hidup dia selalu marah-marah. Hidup dia selalu merenung dan marah-marah, tidak mau terima keadaan. Dia memberontak.
Dia berpikir dan bertanya dalam hatinya bahwa kalau penyakit ini disebabkan oleh sikap buruk dalam hidupnya, oleh keadaan ketakutan, kekhawatiran, depresi dan lain sebagainya, bagaimana dengan kebaikan? Bagaimana dengan kesembuhan? Kesembuhan dia katakan akan dapat disembuhkan oleh karena kebaikan, oleh karena perbuatannya. Ketika dia sudah merenung dan sudah memikirkan, sejak itulah dia mulai melakukan percobaan dalam hidupnya. Dia tidak memikirkan lagi ketakutan, dia tidak memikirkan kekhawatiran, tapi dia rubah sikap hidupnya. Dia merubah keadaan hidupnya. Dia mulai belajar tertawa. Dia mulai belajar tertawa dalam kehidupannya. Dia belajar memiliki hati yang bergembira. Enggak gampang, saudara. Situasi yang membuat Norman Cousins itu menjadi ketakutan. Tidak mudah dia bisa bergembira. Dia tidak mudah mempunyai hati yang bersukacita. Apa yang dilakukan? Dia mulai pinjam film-film yang membawa ketawa. Dia mulai pinjam, dia mulai mencari film-film yang lucu-lucu. Dia membaca buku yang lucu-lucu, yang membuat dia bisa tertawa. Satu saat dia begitu tertawa sejenak beberapa menit. Dan ketika dia sudah mulai tertawa dengan hati yang bergembira, dia mengalami satu perubahan. Tadinya dia gak bisa tidur karena penyakit yang membahayakan dalam hidupannya. Tapi Norman Cousins ketika dia sudah membaca, melihat film-film yang membuat dia tertawa, dia bisa tidur sejenak untuk beberapa jam. Tidak mengalami kesakitan. Dia tidur dengan nyenyak. Dan ketika dia sudah tidur nyenyak, dia bangun. Dia mulai berkata, hubungan yang baik antara sesama keluarga dan teman-teman membuat dia mengalami pertolongan. Akhirnya dia sembuh. Dan Tuhan tambahkan umur 20 tahun lagi. Dan akhirnya meninggal. Saudara dikasih Tuhan, hati yang bergembira membawa hormon endorfin, bisa menyembuhkan sakit penyakit saudara. Bapak itu hari ini firman Tuhan mengingatkan, mari kita memiliki hati yang bergembira dalam keadaan, dalam situasi yang bagaimanapun juga. Umur ada di tangan Tuhan, tapi kita tetap memiliki hati yang bergembira. Sakit penyakit boleh datang menimpa hidup kita, kekurangan ekonomi, masalah rumah tangga, masalah apapun yang kita hadapi, kita harus hadapi dengan hati yang bergembira. Karena dengan demikian, hati yang bergembira dapat membuat saudara memiliki kesembuhan yang dari Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, kata firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal 38, Mazmur pasal yang ke-38 ayat yang ke-10, Tuhan, Kau mengetahui segala keinginanku dan keluhanku tidak tersembunyi bagimu. Apa yang menjadi persoalan dalam hidup saudara? Dia tahu, dia akan memberikan keinginan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sebab itulah mari dalam situasi, dalam keadaan sulit, kita memiliki hati yang bergembira. Dengan apa? Dengan 3 hal. Hidup dekat dengan Tuhan, hidup intim dengan Tuhan, maka segala keinginan saudara akan dijawab oleh Tuhan. Jangan cepat marah, jangan cepat tersinggung, jangan cepat meninggalkan Tuhan, jangan cepat meninggalkan ibadah. Miliki hati yang bergembira, karena itu adalah kehendak Tuhan. Ayat terakhir, Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-14. Pengkhotbah 7 ayat 14.
mujur bergembiralah. Tetapi pada hari malam ingatlah bahwa hari malam ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Firman Tuhan mengingatkan, di waktu mujur, di waktu malam, kita tetap bergembira di dalam Tuhan. Miliki hati yang bergembira. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.